Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhilafan Turki Utsmaniyah. Pada saat Indonesia mengalami agresi militer Belanda, Indonesia kewalahan, sehingga Presiden Soekarno melirik Aceh agar ikut menghadapi agresi militer Belanda. Akhirnya, pada bulan Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibbah mendatangi Aceh Darussalam. Presiden Soekarno dengan sengaja menemui Daud Bereh. Soekarno selaku Presiden Indonesia memanggil Daud Bereh dengan sebutan kakak atau kakanda. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Bereh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Aceh. Soekarno-Hatta ke Aceh datang, mohon bantuan untuk bangun negara. Presiden Soekarno kepada Daud Bereh, kakak, saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945 kemarin. Kemudian Daud Bereh menjawab, Saudara Presiden, saya menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asalkan perang yang dikobarkan adalah perang sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid. Dan Soekarno mengiyakan permintaan Daud Bereh. Soekarno menegaskan, kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang seperti itu, perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cik Ditiro, Cut Nyadin, dan Tengku Umar, yaitu perang yang tidak kenal mundur dan perang yang bersemboyan merdeka atau mati. Menjawab, kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Akhirnya permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno. Soekarno menegaskan, kakak, hal itu kakak tidak usah khawatir sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Menegaskan kembali, tapi maafkan saya Saudara Presiden kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Dan Soekarno menjawab, kalau demikian saya setujui permintaan kakak. Menyatakan, Alhamdulillah atas nama rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Air matanya Soekarno berkata, wallahi billahi, kepada rakyat Aceh nanti akan saya berikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Akhirnya, perjanjian yang termaktub dalam kertas itu disepakati bersama oleh Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia dan Tengku Daud Bereh yang mewakili rakyat Aceh. Mendengar itu, rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban. Bahkan antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja yang sekarang menjadi Banda Aceh panjangnya sampai ratusan meter. Lah dana $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu F-001 Seulawah atau Gunung Emas. Daud Bereh memohon kepada Presiden Soekarno agar diizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Bung Karno setuju. Sayangnya Soekarno kemudian tidak menepati janjinya. 1 tahun kemudian, pada tahun 1949, Aceh Darussalam bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sudah, hal ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh.
porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintahan pusat bukannya dibangun dan ditata kembali, malahan Aceh dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, Maunesah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajahan Belanda dibiarkan porak-poranda. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Tengku Daud.Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Kekecewaan terhadap Soekarno tetap digenggamnya. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dulu dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. 1 tahun kemudian, pada tahun 1949, Aceh Darussalam bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sudah, hal ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintahan pusat bukannya dibangun dan ditata kembali, malahan Aceh dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, Maunesah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajahan Belanda dibiarkan porak-poranda. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Tengku Daud.Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Kekecewaan terhadap Soekarno tetap digenggamnya. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dulu dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan.